Welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Kesya. Wah, apa kabarnya teman-teman? Kak Kesya berharap semua dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan. Teman-teman sudah siap belum memulai ibadah sekolah minggu kita? Sudah siap? Oke, Kak Kesya tes. Are you ready guys? Yes, I'm ready. Oke teman-teman, luar biasa semuanya sudah siap. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau sama-sama merasakan kehadiran Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman harus semangat ya memuji Tuhannya. Teman-teman, nyanyi pujian ini ya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Teman-teman, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tuhan kita kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Yesus Tuhanku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Puji nama Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman. Wah, kita berjumpa lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau siapkan hati untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, mampukan kami untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita minggu ini yaitu Yesus adalah Allah
yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa. Ayatnya ada di dalam Yesaya 9 ayat 5. Oke, teman-teman bisa buka Alkitabnya ya. Oke, nah teman-teman, selama bulan November ini kita akan mendengar dan mempelajari tentang nubuatan kelahiran Yesus yang diucapkan oleh Allah sendiri dan juga oleh para nabi di Perjanjian Lama, ya. Walaupun jarak dari nubuatan tersebut dengan penggenapan sekitaran ratusan tahun, bahkan ribuan tahun yang sangat lama ya. Namun karena hal ini menyangkut kelahiran anak Allah yang Maha Kuasa, maka penggenapan dari janji Allah ini membuat kita sangat senang ya. Maka Allah yang menjanji tidak akan pernah berdusta ya. Ia selalu menggenapi janjinya kepada kita. So, teman-teman harus simak baik-baik cerita dari Kak Desi ya. Oke, nah judul dari firman Tuhan hari ini yaitu Allah yang perkasa. Yesus adalah Allah yang perkasa ya. Oke, nah teman-teman, Nabi Yesaya menubuatkan kepada kita bahwa Yesus lahir disebutkan Allah yang perkasa. Nah teman-teman tahu nggak perkasa itu apa? Nah, gambaran dari perkasa itu adalah seseorang yang perkasa adalah orang tersebut memiliki postur tubuh yang besar, yang kuat, mungkin juga tinggi dan juga besar. Dia punya otot-otot tubuh yang kelihatan dengan jelas ya. Teman-teman bisa mengerti dia memiliki tubuh yang besar, tinggi dan juga berotot. Nah, orang yang perkasa juga bisa mengangkat barang-barang yang berat atau besar dengan sangat mudah ya teman-teman. Kalau Kak Desi mungkin nggak bisa ya. Jadi harus punya badan yang besar dan juga perkasa untuk bisa mengangkat barang-barang yang berat. Nah, orang yang perkasa juga tidak mudah sakit teman-teman. Karena daya tahan tubuhnya kuat sehingga baik virus ataupun bakteri tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kira-kira orang yang perkasa ini seperti apa ya? Apakah seperti Superman atau Wonder Woman? Nah, sekarang kita tahu dari nubuatan di firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus disebut sebagai apa tadi? Allah yang perkasa. Nah, mengapa Yesus disebut Allah yang perkasa? Dan hal-hal apa saja yang sudah Yesus lakukan sehingga dia disebut Allah yang perkasa? Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama itu tentang kelahiran Yesus. Disertai dengan tanda-tanda yang heran, di langit dengan bintang-bintang yang bercahaya terang di atas tempat di mana Yesus dibaringkan. Nah, gembala-gembala di padang melihat suatu pemandangan yang luar biasa, indah sekali di langit. Di mana beribu-ribu malaikat bersorak, kegirangan, bersukacita, menyanyikan lagu damai di bumi teman-teman. Malaikat-malaikat tersebut bersorak kegirangan menyambut kelahiran bayi Yesus yang lahir di Betlehem. Orang-orang terkenal, orang-orang pintar, orang kaya dari timur. Nah, mereka datang untuk memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Serta mereka sujud menyembah kepada Yesus. Yang saat itu sudah berusia lebih dari 1-3 tahun kira-kira. Nah, Yesus terhindar dari rencana jahat juga. Rencana jahat Herodes yang menyuruh membunuh semua anak di bawah 3 tahun. Dia terhindar dari musibah itu teman-teman. Oke, yang selanjutnya ada pelayanan Yesus. Selama 3,5 tahun Yesus melayani di bumi ini. Banyak sekali tanda-tanda heran dan mujizat yang sudah Yesus kerjakan teman-teman. Air berubah menjadi anggur, orang sakit disembuhkan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Angin ribut di Danau Galilea diteduhkan oleh Yesus. Dan banyak lagi mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan pada saat itu. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Kematian dan kebangkitan Yesus.
Wah, kematian dan kebangkitan Yesus merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia. Bahkan sampai saat ini teman-teman. Kematian tidak mampu menahan Yesus untuk tinggal di dalam kuburan pada saat itu. Kenapa? Karena setelah 3 hari Yesus bangkit dengan kemenangan yang luar biasa. Tidak pernah ada manusia yang mengalami hal seperti itu tentunya. Karena hanya Yesus saja. Karena dia apa tadi? Allah yang perkasa teman-teman. Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan yang tidak dapat dibatasi oleh tembok, pintu, waktu, dan juga ruang ya. Nah, yang selanjutnya apa nih? Ada kenaikan Yesus ke surga. Kenaikan Yesus ke surga merupakan bukti bahwa Yesus berasal dari surga. Dan saat kenaikannya ke surga menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus sebagai anak Allah telah menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Dan dia kembali ke surga, ke rumah Bapanya yang ada di surga. Yesus kembali ke surga tidak memakai bantuan manusia teman-teman atau peralatan yang dibuat oleh manusia. Tapi Yesus naik ke surga dengan cara yang sangat ajaib, cara yang luar biasa yang tidak bisa ditiru oleh seorang pun atau satu manusia pun di dunia ini. Yesus naik ke surga tidak diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Tapi di hadapan mata murid-muridnya. Dan itulah yang menjadi saksi hidup yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Ya. Nah, dari cerita kita hari ini, apa yang dapat kita ambil? Apa yang dapat kita pelajari? Teman-teman, Yesus adalah Allah yang perkasa. Dan kepada Allah yang seperti inilah kita mau percaya. Yakinlah bahwa iman percaya kita di dalam Allah yang perkasa ini tidak akan disia-siakan. Kalau orang di dunia saja merasakan keberadaan Allah yang penuh kuasa, apalagi kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya harus mengalami kedahsyatan kuasanya. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah yang perkasa, teman-teman. Nah, jika ada di antara kita atau di antara teman-teman yang memiliki kesulitan, masalah, kakak mau mengajak teman-teman semua untuk datang kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan semua pergumulan kita kepada Allah yang perkasa, yang sanggup menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Oke, kalau ada kesulitan dan masalah yang teman-teman hadapi saat ini, mari kita mau datang kepada Allah kita yang perkasa. Karena dia sanggup menolong kita dan memberikan jalan keluar. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5b. Namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Nah, pendek saja pasti teman-teman sudah bisa ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan supaya kami mau percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan kami adalah Allah yang perkasa, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami mau menjadi anak-anak yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Oke teman-teman, happy Sunday, God bless you, bye-bye. Shalom teman-teman. Natal sudah tiba. Yuk join dalam acara Natal Champion Kids hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 jam 4 sore di Auditorium CCC dengan tema Kasih kepada Tuhan dan Sesama. Banyak acara seru loh teman-teman. Ada panggung boneka,
perform dari teman-teman Champion Kids, dan momen berbagi kasih dengan anak panti asuhan Perapatan. Siapkan baju Natal terbaikmu ya. So, pastikan teman-teman hadir. Ditunggu ya teman-teman. God bless you.